Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiensyah Rahmaharani. NPM saya 19 10 63 10 704. Saya dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting. Mendasar keyakinan harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengharkan, serta suatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Berdasarkan pemahaman kata prinsip di atas, maka prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan kaidah yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum pengembangan kurikulum. Jadi, menurut Zainal Arifin, ada beberapa prinsip umum pengembangan kurikulum, diantaranya berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan pendidikan mempunyai tingkatan. Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, tujuan kulikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip relevansi. Prinsip ini terdiri atas dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal menunjukkan relevansi antara kurikulum dengan lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat, pengembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, serta tujuan dan kebutuhan dunia pekerjaan. Sedangkan relevansi internal yaitu adanya koherensi dan konsistensi antara komponennya, misalnya pengembangan isi atau bahan pembelajaran harus relevan dengan tujuan kurikulum dan setiap mata pembelajaran. Pengembangan proses pembelajaran khusus relevan dengan isi atau bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dan tujuan kurikulum. Pengembangan evaluasi harus relevan dengan proses pembelajaran isi atau bahan tujuan kurikulum. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum perlu ditimbangkan, terutama yang nyangkut tentang waktu, tenaga, peralatan, dan dana. Para pengembang kurikulum harus memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi tempat di mana kurikulum itu akan digunakan. Kurikulum harus dikembangkan secara efisien dan boros, sesuai dengan tingkat kemampuan dan yang dimiliki. Prinsip keefektifan ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu proses dan produk. Dimensi proses mengacu pada efektifan proses pembelajaran sebagai real. Sedangkan dimensi produk mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Prinsip fleksibilitas kurikulum harus diperkembangkan secara lentur, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang dihadapkan. Dalam dimensi proses, guru harus fleksibel mengembangkan program pembelajaran. Demikian juga peserta didik harus fleksibel memilih program pendidikan. Langkah pertama, merumuskan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan yang dirumuskan meliputi tujuan nasional, internasional, dan tujuan pembelajaran. Tujuan nasional di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, maka disusun tujuan internasional dan tujuan pembelajaran atau tujuan instruktursional. Tujuan ini kemudian menjadi kriteria untuk melihat isi, bahan pembelajaran, metode, dan penilaian. Untuk langkah kedua, menyusun pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran perlu disusun untuk memberikan gagasan kepada para guru tentang rincian kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan. Agar pengalaman belajar ini dapat mencapai tujuan pendidikan pada berbagai tingkatan, maka perlu disusun terlebih dahulu tentang kriteria penentuan pengalaman belajar. Langkah ketiga yaitu menentukan materi kurikulum dan mengelola pengalaman belajar. Pengalaman belajar lalu mengandung materi kurikulum. Materi kurikulum ditentukan dalam bahan kajian dan atau mata pelajaran. Di Indonesia, bahan kajian dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Setiap materi pembelajaran akan memuat sejumlah materi pembelajaran. Untuk menentukan materi pembelajaran, perlu ditentukan kriteria seleksi materi. Langkah-langkah terakhir yaitu menilai pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil pembelajar peserta didik. Pengumpulan informasi dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas penilaian, keberlanjutan, dan kesinambungan. Pengumpulan bukti autentik, akurat, dan konsisten dalam menjamin akuntabilitas publik.